Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pandu Atfal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Hari ini adalah pertemuan kedua di semester kedua. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Kita mulai pembelajaran hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu tentang menjaga kesehatan diri. Yang kedua, kita akan belajar macam-macam penyakit menular. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang makanan sehat. Nah, materi yang pertama yaitu menjaga kesehatan diri. Mengapa kita harus menjaga kesehatan diri? Menjaga kesehatan diri merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sudah dianugerahi dengan tubuh yang sempurna, maka kita harus menjaga tubuh kita agar dapat beraktivitas seperti yang seharusnya. Maka untuk dapat beraktivitas dengan baik, kita wajib atau perlu untuk menjaga kesehatan diri kita. Dan yang kedua, mengapa kita harus menjaga kesehatan? Karena kesehatan itu mahal. Ketika kita sudah sakit, maka agar kita tetap sehat. Nah, jadi ketika kita sehat, itu kesehatan akan terasa murah. Kenapa? Makan apa saja enak, pergi kemana saja bisa. Tetapi ketika kita sakit bagaimana? Makan apa-apa tidak enak. Mau pergi kemana-mana harus butuh bantuan orang lain. Apalagi kalau sampai dirawat di rumah sakit itu akan sangat mahal sekali. Maka kita wajib menjaga kesehatan diri kita. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar penyakit menular. Macam-macam penyakit menular. Yang pertama ada diare. Ternyata diare itu menular loh, anak-anak. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya diare itu disebabkan oleh virus ya. Dan gejalanya itu biasanya yang orang yang terinfeksi oleh virus yang penyebab diare, dia akan buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Jadi ciri-ciri untuk mengetahui orang tersebut diare atau tidak itu adalah yang paling kelihatan adalah dari buang air besar. Ketika dia sudah buang air besar lebih dari 3 kali dalam jangka waktu yang dekat, maka dia bisa dikatakan sebagai diare. Apalagi jika ketika buang air besar disertai dengan perut terasa mulas ya anak-anak, melilit. Lalu ketika buang air besar maka teksturnya itu cair, biasanya dia terkena diare. Nah, untuk mencegahnya kita bisa menjaga kebersihan diri kita. Kita bisa cuci tangan sebelum makan, sesudah makan. Kita cuci tangan sesudah melakukan segala aktivitas, kita cuci tangan. Maka insya Allah dengan kita menjaga diri kita, kebersihan diri kita akan terhindar dari penyakit diare. Nah, itu yang pertama, penyakit menular. Oh iya, jadi biasanya begini Pandu Atwal sekalian, kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang diare, sebisa mungkin kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan kamar mandi. Jadi ketika orang yang diare tersebut sesudah selesai menggunakan kamar mandi, sebisa mungkin itu di kamar mandi dibersihkan, digosok dengan cairan pembersih kamar mandi. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan, dikhawatirkan masih terdapat sisa-sisa virus yang tertinggal di sana, yang nanti akan menyebabkan menular kepada anggota keluarga yang lain. Tentunya ini tidak diinginkan ya Pandu Atwal sekalian. Maka kita harus selalu dan wajib untuk menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan kita. Penyakit menular yang kedua yaitu malaria. Penyebabnya dari apa ya? Penyebabnya dari gigitan nyamuk.
Nah, gejala dari orang yang terinfeksi atau digigit nyamuk penyebab penyakit malaria, biasanya dia akan demam tinggi, menggigil, dan mual sampai muntah. Nah, jadi kalau penyakit malaria ini kadang-kadang hampir mirip dengan dengue fever atau demam berdarah. Itu juga termasuk menular juga, hanya saja kalau demam berdarah itu tidak disertai mual muntah ya. Jadi demam tinggi selama beberapa hari, terus nanti ada fase dia demamnya turun, tetapi justru biasanya di situ adalah di mana masa inkubasi dari virus Aedes yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ini baru menginkubasi. Jadi biasanya di situ masa-masa yang kritis, baru nanti dia naik lagi dan sembuh. Nah, malaria bedanya dengan malaria, kalau malaria ini demam tinggi disertai menggigil, mual serta muntah. Jadi sampai kadang muntah-muntah gitu ya. Nah, ini bisa dicegah dengan apa? Dengan membersihkan lingkungan ya. Jadi harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat-tempat yang ada genangan air itu silakan ditutup, misalnya kayak bak mandi itu ditutup, atau kalau misalnya bak mandinya tidak ada tutupnya, Bu, bisa dibersihkan secara rutin minimal seminggu sekali. Biar apa? Biar itu jentik-jentik itu hilang, lalu tidak tumbuh lumut dan sebagainya ya. Kalau di luar rumah misalnya ada kaleng-kaleng yang itu tidak dibuang secara benar, nah, itu juga akan menyebabkan berkembang biaknya nyamuk ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Penyakit menular yang selanjutnya yaitu adalah kolera. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri. Gejalanya adalah diare yang lebih parah. Jadi kalau diare tadi karena virus itu dia bisa sampai 3 kali, lebih dari 3 kali dengan tekstur encer, cair, cenderung cair begitu, lalu sertai melilit, itu diare. Tetapi kalau kolera ini adalah diare yang sudah parah, bahkan kadang diarenya ini lebih dari 7 kali dalam waktu yang singkat begitu ya. Nah, kadang orang yang terkena kolera ini kalau tidak diberikan masukan cairan tambahan, dia akan dikhawatirkan akan dehidrasi. Nah, maka ketika kalian mungkin ada perasaan kok saya sudah buang air besar kok dalam satu sepagi ini sudah 3 kali, kok dengan tekstur cair atau mungkin perutnya melilit, hati-hati, silakan kalian minum cairan tambahan agar tidak dehidrasi ya. Lalu bisa juga mengonsumsi yang namanya laktobi. Laktobi itu bakteri baik yang nanti akan memerangi yang ada di usus besar ya. Lalu untuk kolera ini pencegahannya yaitu dengan cara membersihkan diri dan lingkungan. Ini jelas karena kolera ini karena sangat menular, maka ketika ada satu daerah yang terkena wabah misalnya ya kolera, kita jangan sampai masuk ke situ. Kita hindari dulu karena ketika penyakit kolera ini sudah ada di satu tempat, ini kalau tidak dijaga kebersihannya dengan baik, itu akan sangat cepat sekali menular karena bisa karena cairan kayak air mungkin yang pakai kamar mandi bebarengan gitu, itu akan sangat dikhawatirkan cepat sekali menular. Apalagi kalau misalnya di dalam anggota keluarga itu ada yang bergantian handuk misalnya. Nah, ini wajib sekali kita masing-masing anggota keluarga punya handuk sendiri-sendiri, punya terutama yang kita gunakan sehari-hari ya, seperti handuk, piring, sendok itu sebisa mungkin tidak untuk bergantian. Jadi masing-masing anggota keluarga mempunyai alat kebersihan diri pribadi ya, karena salah satunya untuk mencegah
penyakit menular seperti kolera, tadi diare juga kalau tidak dibersihkan dengan baik nanti dikhawatirkan akan menular. Lalu yaitu tifus. Tifus ini penyebabnya yaitu karena bakteri Salmonella typhi, ya. Karena bakteri Salmonella typhi yang dia menyerang bagian lambung. Nah, gejalanya demam saat malam hari, tetapi di siang hari nanti dia sudah biasanya pagi sampai siang itu tidak demam, tapi nanti sore menjelang malam sampai malam itu dia demam tinggi. Lalu ada keluhan seperti diare mungkin ya, dengan buang air besar dengan tekstur cair, itu juga salah satu penyebab salah satu gejala yang ada pada penyakit tifus. Pencegahannya yaitu hindari memakai barang secara bersama-sama. Nah, ini hampir sama seperti kolera tadi ya, karena biasanya bakteri atau virus itu dia menempel di tadi misalnya handuk begitu ya. Tidak boleh untuk berganti-gantian. Satu anggota keluarga punya handuk sendiri, nanti anggota keluarga yang punya sendiri. Jadi diusahakan itu masing-masing anggota keluarga mempunyai barang pribadi sendiri yang tidak digunakan secara bersama-sama. Demi apa? Demi hanya untuk menjaga kebersihan tubuh dan menjaga kesehatan keluarga. Lalu yang terakhir, nah ini Bunda cuma mau sebutkan 5 saja ya, biar tidak terlalu banyak. Lalu ada COVID-19 yang sekarang itu menjadi pandemi di seluruh dunia ya. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus atau virus corona yang menginfeksi saluran pernafasan. Gejalanya ini macam-macam ya, gejalanya ada yang demam, meriang, sampai ada yang sesak nafas dan juga anosmia. Anosmia itu kehilangan kemampuan mencium bau ya, sampai ada juga yang kehilangan perasa atau pengecap. Jadi lidahnya itu tidak bisa merasakan rasa manis, rasa asam, pahit itu tidak bisa. Jadi gejala untuk COVID-19 ini beragam sekali ya, Pandu Atfal sekalian, apalagi ada juga yang termasuk dalam kategori orang tidak bergejala atau OTG. Maka kita harus sangat berhati-hati sekali untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Karena jangan sampai, karena yang namanya COVID-19 ini, jadi orang yang terinfeksi penyakit yang disebabkan infeksi coronavirus ini disebut COVID-19. Coronavirus disease 19 itu adalah karena dia munculnya di tahun 2019, maka disebut COVID-19. Nah, maka untuk mencegah kita dari terinfeksi penyakit ini, kita harus senantiasa menjaga diri dan lingkungan, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan. Nah, anak-anak, kita perlu mewaspadai diri kita dan keluarga ya. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga. Karena jangan sampai misalnya nih ada anggota keluarga yang ternyata punya penyakit bawaan, walaupun mungkin tidak semuanya itu bisa menyebabkan fatal, tapi karena COVID-19 ini belum ada obatnya dan virusnya vaksinnya juga masih berlanjut, masih dalam tahap vaksinasi, kita harus senantiasa menjaga diri kita. Usahakan kalau tidak perlu banget keluar rumah, tetap di rumah saja ya. Insya Allah tempat yang paling aman itu di rumah. Tetap kita harus, ketika kita kok harus banget pergi, jangan lupa kita harus senantiasa memakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Setelah selesai dari pergi, mungkin kita harus pergi ke supermarket atau ke warung depan. Sampai rumah, cuci tangan pakai sabun ya, di air yang mengalir. Itu untuk menjaga kesehatan kita. Nah, cara menjaga kesehatan diri yaitu yang pertama dengan menjaga kebersihan. Kalau kita cermati dari penyakit menular tadi, cara mencegahannya adalah dengan cara menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan diri kita. Lalu berolahraga.
olahraga ini minimal seminggu 1 kali ya anak-anak, minimal seminggu 1 kali. Atau kalau kan sekarang lagi banyak di rumah, maka insya Allah waktu itu akan banyak sekali ya. Olahraga nggak harus yang melulu lari, terus apa ya, olahraga itu cukup kerjakan kegiatan di rumah, lalu apa ya, seperti ngepel, nyapu, itu juga sudah termasuk olahraga. Lalu yang biar kita betul-betul olahraga, kita bisa luangkan waktu. Kalau sekarang sudah banyak YouTube, kita bisa olahraga dari YouTube, kita lihat senam misalnya, atau apalah olahraga yang kalian sukai di rumah, silakan diperbanyak. Agar apa? Agar tubuh kita tetap terbiasa untuk berkeringat ya. Jadi ketika kita berkeringat, kerja tubuh kita juga akan lebih baik. Lalu makan makanan yang bergizi. Jangan lupa selain membersihkan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, berolahraga, juga harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang seimbang ya gizinya, sehingga baik untuk pertumbuhan. Ketika kita masih masa pertumbuhan, baik untuk pertumbuhan ya. Nah, sekarang kita masuk ke makanan sehat. Nah, tadi sudah Bunda sebutkan beberapa cara untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah makanan-makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Makanan sehat bisa diperoleh dalam menu seimbang. Jadi makanan sehat itu bisa diperoleh dari menu seimbang ya teman-teman sekalian. Menu seimbang itu apa? Yuk kita pelajari lagi. Apa itu menu seimbang? Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Jadi makanan seimbang itu tidak hanya baik untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, tapi justru sangat baik juga untuk orang-orang dewasa, bahkan orang yang sudah lansia. Ini sangat baik ketika kita mengonsumsi makanan dengan jumlah yang seimbang. Nah, unsur dalam menu seimbang yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu bisa diperoleh dari nasi, jagung, ketela, singkong, kentang, dan yang lain-lain. Lalu ada protein, itu ada 2 macam, yaitu protein nabati yang bisa diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang panjang, kacang tanah. Lalu ada kedelai yang bisa diolah menjadi tahu, tempe, dan protein hewani. Protein hewani bisa diperoleh dari telur, daging, udang, ikan, dan sebagainya. Lalu unsur menu seimbang selanjutnya yaitu sayur. Harus ada sayur ya dalam satu porsi makan. Itu ada tadi karbohidrat, protein nabati bisa tempe mungkin, lalu protein hewani bisa dari telur, lalu ada sayur bisa dari bayam, kangkung, wortel, tomat, dan yang lain-lain. Dan ada juga unsur buah, yaitu bisa stroberi, apel, mangga, dan yang lain-lain. Jadi menu seimbang itu ketika satu porsi kita makan, itu sudah mencakup beberapa hal yang ada di sini. Itu akan sangat baik sekali untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel tubuh yang sudah mati. Nah, itu saja materi pembelajaran untuk hari ini. Bunda rasa cukup sekian untuk pembelajarannya. Terima kasih telah menyaksikan video Bunda ini dengan baik. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.